untuk menyampaikan bahwa Ombudsman sudah resmi melakukan fungsi pengawasan. Ada beberapa isu yang tadi kami diskusikan secara mendalam dengan Pak Dadan. Yang pertama adalah terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Ya, memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai. Artinya dari prosedur yang SOP yang telah ditetapkan oleh BGN, harapannya itu persoalan anggaran sudah selesai di Desember harapannya. Nah, tetapi kan anggaran selesai di Desember, ya, harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu, sehingga tidak mungkin Januari Februari itu di stop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali. Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Nah, dan dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran. Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum masih sifatnya itu bukan try and error ya, tapi masih artinya gini, BGN ya intinya di lapangan itu satu pemilik gitu ya, antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu, ternyata ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan. Saya melihat bahwa bergentayangan macam-macam yayasan. Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan ini BGN sudah meminta Kemenkumham untuk mempermudah proses yayasan, terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membantu membangun dapurnya. Nah, dari semua persoalan ini yang paling krusial itu adalah terkait isu kualitas makanan. Karena memang kualitas makanan ini penting sekali dan itu di lapangan ini sangat teknis sekali. Sangat teknis sekali. Ombudsman mendorong agar SOP itu tetap dilaksanakan oleh semua satuan pelayanan dapur yang ada di daerah, dan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi persoalan dampak dari kualitas dari isu makanan yang keracunan, maka mulai sekarang atau mulai 2 minggu yang lalu Kepala BGN sudah melakukan pembenahan untuk lebih memperketat. Dan progres ini sampai sekarang kami melihat progresnya semakin membaik. BGN juga sudah mempersiapkan 30.000 SPPI yang nantinya siap untuk didistribusikan ke seluruh SPPG yang akan yang akan ditetapkan di Indonesia. Saya tadi diperlihatkan data-data jumlah verifikasi yayasan yang saat ini sedang diverifikasi oleh BGN, dan saran dari Ombudsman agar BGN segera untuk meningkatkan personal untuk memverifikasi sehingga bisa mengakselerasi terkait target SPPG ini. Jadi saya melihat
memang semua persoalan tadi sudah dibahas, semua persoalan yang sekarang ramai di publik, mulai kasus Kalibata, Cianjur segala macam sudah diselesaikan. Tidak ada lagi pembayaran yang ditunda. Ombudsman melihat bahwa yang ad cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah mekanismenya disusun oleh BGN. Artinya peluang dalam tanda kutip kalau masyarakat melihat di manakah benefit program ini bagi masyarakat yang bermitra, yaitu tadi yang dari sewa yang sebesar Rp2.000. Dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang besar, kecil tidak, tetapi wajar. Nah, jadi dengan seperti ini diharapkan program makan bergizi gratis dapat berlangsung dengan baik dan membawa dampak terhadap satu, peningkatan pengurangan pengangguran di pedesaan, ya. Karena dari dapur yang saya kunjungi, satu dapur itu rata-rata bisa menyerap 50 tenaga kerja, satu SPBG. Jadi kalau 50 tenaga kerja untuk yang masak-masak, kalau dikali 30.000 itu sudah 1,5 juta angka yang bisa diserap. Selain itu, dari dapur juga dari SPPG bisa melibatkan 15 supplier langsung, sehingga ini juga artinya menggerakkan ekonomi di pedesaan. Bisa dibayangkan setiap hari berarti ada uang yang berputar sekitar hampir 45 juta rupiah di desa, dan itu menggerakkan ekonomi di desa. Nah, satu sisi juga kami juga sudah diperlihatkan bagaimana anak-anak yang telah mendapatkan makan bergizi gratis, karena makan bergizi gratis itu tidak hanya baru 4 bulan. Di lokasi percobaan ini sudah ternyata 2 tahun, hampir 1,5 tahun yang lalu. Dan secara fisik saya berkomunikasi dengan siswa-siswa, terlihat bahwa sehat-sehat, ya, sehat-sehat. Jadi potensi anak, kan kita bisa melihat bahwa saya kan bukan pakar seorang kesehatan ya. Jadi kalau melihat orang itu stunting itu kan kelihatan, tapi ini kelihatan sekali. Nah, jadi itu beberapa pelayanan yang diberikan oleh program makan bergizi gratis. Ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia? Ombudsman Republik Indonesia akan fokus terhadap pengawasan yayasan. Jadi pengawasan yayasan dalam pelaksanaan program MBG ini akan kami pantau. Kami akan melakukan uji petik di 34 provinsi berikutnya. 38. 38. Oke, 38. Tapi Ombudsman punya kantor 34 soalnya. Jadi 34 titik ya. Di 34 titik nanti akan kami monitoring, akan konsentrasi di apakah semua SOP sudah dijalankan oleh yayasan, dan yang kedua apakah akan fokus untuk melihat menu-menu yang setiap hari apakah menu yang disajikan sudah sesuai juga dengan SOP-nya. Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan gitu sudah rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah, karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini. Nah, ini adalah beberapa bentuk, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terkait dengan program ini. Dan Ombudsman, karena Ombudsman ini adalah lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik, jadi kami tidak ada isu, tidak masuk ke apakah misalnya Ombudsman menyetujui pelaksanaan program ini, bukan lagi itu ya, bukan ranah lagi Ombudsman. Jadi Ombudsman tidak, kan kalau ekonom bisa saja, oh ini MBG ini membebankan APBN segala macam, itu silakan, itu bukan ranahnya kami. Kami hanya melihat bahwa MBG ini sudah menjadi program pemerintah, di dalamnya ada APBN, di dalamnya ada aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, maka fokus kami adalah bagaimana melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di program MBG, di program MBG ini. Dan saya melihat Pak Dadan dan timnya setiap bulannya memberikan progres yang sangat luar biasa, dan semoga ini merupakan gambaran dari profesionalisme dan dedikasi BGN dalam menjalankan program MBG ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Berikutnya silakan Pak Dadan untuk menambahkan jika ada yang perlu ditambahkan. Baik, terima kasih Pak Yega.
yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak JK dan seluruh jajarannya di Ombudsman yang telah memberikan undangan kepada kami agar hadir di kantor ini. Dan pertama kali saya datang ke sini. Yang kedua, kita sudah berdiskusi secara intensif terkait dengan pengawasan publik pada program makan bergizi, dan kami sudah jelaskan semuanya, dan kami berharap bahwa Ombudsman bisa lebih intens terlibat, terutama di seluruh SPPG yang sudah jalan dan akan jalan. Dan dua hal yang bisa dilakukan di sana, pertama adalah pengawasan penggunaan keuangan, yang kedua adalah penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat. Dan ini kita sangat welcome, sangat terbuka untuk diawasi setiap saat. Tadi sudah disampaikan ada 34 kantor Ombudsman seluruh Indonesia, dan saya meminta agar bisa harian sebetulnya mengawasinya, karena ada dua hal yang memang akan sangat krusial terjadi di lapangan. Yang pertama adalah penyimpangan anggaran, yang kedua adalah kualitas pelayanan, terutama yang memproduksi makanan. Jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman, saya yakin program ini akan semakin lama semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang besar kepada target penerima manfaat untuk menghasilkan SDM Indonesia masa depan yang berkualitas. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih.